Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarifatu Diana, NIM saya 28920 548. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Mancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata perkuliahan saya, budgeting, untuk memenuhi ujian akhir semester dari dosen pengampu saya, Ibu Merinta Berliana Simbolon, SEAK.CA.M.AK. Yang pertama di sini ada pengertian anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan diklasifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya di sini adalah manfaat anggaran. Anggaran memiliki banyak manfaat untuk sebuah perusahaan. Berikut beberapa manfaat anggaran diantaranya. Kesatu, bisa memotivasi para pegawai. Kedua, tumbuhnya rasa tanggung jawab pada para pegawai. Ketiga, bisa dipakai sebagai alat penilai kekurangan dan kelebihan pegawai. Keempat, suatu bentuk kegiatan perusahaan bisa diarahkan dengan suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Kelima, untuk alat pendidikan para manajer. Keenam, untuk bisa memperbaiki sumber daya seperti peralatan, tenaga kerja, dan dana yang bisa dimanfaatkan seefisiensi mungkin. 7. Dapat menghindari dari pemborosan dan pembayaran yang tidak penting. Kedelapan, bisa menghubung suatu kegiatan perusahaan dengan tren yang ada di dunia usaha. Kesembilan, dapat membantu menunjang suatu kebijaksanaan suatu perusahaan. Kesepuluh, pemerintah semua tenaga kerja di suatu perusahaan untuk dapat menentukan arah satu kegiatan yang sama menguntungkan. Selanjutnya di sini ada fungsi anggaran. Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dan pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan juga fungsi sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi perencanaan, fungsi koordinasi, yang terakhir anggaran sebagai pedoman kerja. Selanjutnya di sini ada anggaran penjualan. Yang kesatu, apa itu anggaran penjualan? Anggaran penjualan adalah perkiraan unit yang diharapkan yang ingin dijual oleh perusahaan sebagai periode waktu tertentu dan pendapatan yang akan dihasilkan darinya. Anggaran ini menjadi dasar untuk mempersiapkan laporan laba rugi dalam sebuah bisnis. Yang kedua, mengapa diperlukan anggaran penjualan? Anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan sebuah anggaran dalam perusahaan. Sebab bagi perusahaan yang menghadapi pasar yang bersaing, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari semua anggaran yang lain. Yang ketiga, apa akibat tidak disusunnya anggaran penjualan? Dampak tidak disusunnya anggaran penjualan bagi perusahaan tidak akan memiliki dasar kinerja karyawan dan target penjualan yang akan dicapai mengenai usaha mereka di masa depan, yang tentunya akan mengakibatkan tidak teraturnya kinerja karyawan di perusahaan. Yang keempat, apa saja yang mempengaruhi saat penyusunan anggaran penjualan? Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan sebagai yang dijelaskan oleh Muhammad Nafarid. Yang kesatu, faktor pemasaran. Kedua, faktor keuangan. Ketiga, faktor ekonomis. Keempat, faktor kebijaksanaan perusahaan. Kelima, faktor perkembangan penduduk. Keenam, faktor lainnya. Yang terakhir, yang kelima, jelaskan metode penyusunan anggaran penjualan. Penyusunan anggaran penjualan ini menggunakan 3 metode, yaitu ke-1, metode least squared, kedua, metode moment, ketiga, kuadrat, dan standar kesalahan forecasting atau kesingkatannya itu SKV untuk menentukan metode mana yang mendekati kesesuaian dengan mengambil nilai akhir yang lebih kecil. Selanjutnya di sini ada penyusunan anggaran. Rencana penjualan untuk 6 bulan pertama tahun 2020 dari perusahaan makanan dan minuman Tuk adalah sebagai berikut. Rencana penjualan S. Januari sebesar Rp2.000.000, Februari sebesar Rp2.250.000, Maret sebesar Rp2.500.000, April
sebesar Rp2.750.000, Mei sebesar Rp3.000.000, Juni sebesar Rp3.250.000. Di sini keterangannya ke-1, syarat pembayarannya 40% penjualan tunai dan 60% penjualan kredit. Pola pembayaran kredit adalah 75% 1 bulan dan 25% 2 bulan. Yang kedua, di sini ada penjualan bulan November dan Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.500 dan Rp2.000. Yang ketiga, jumlah bad debit diperkirakan sebesar 0,5% dari penjualan kredit. Di sini diminta buatlah anggaran per bulan Januari hingga Juni 2020, yaitu ke-1 anggaran penerimaan kas, kedua anggaran piutang, ketiga anggaran bad debit allowance atau disebut dengan cadangan piutang tak tertagih. Selanjutnya di sini ada penyelesaian anggaran pengumpulan piutang periode November 2019 hingga Juni 2020. Di sini ada piutang selanjutnya dari November 2019, Desember 2020, Januari 2020, Februari 2020, Maret 2020, April 2020, Mei 2020, Juni 2020. Pertama di sini ada penjualan untuk bulan November 2019 sebesar Rp1.500.000, bulan Desember 2020 sebesar Rp2.000.000, Januari sebesar Rp2.000.000, Februari sebesar Rp2.250.000, Maret sebesar Rp2.500.000, April sebesar Rp2.750.000, Mei sebesar Rp3.000.000, Juni sebesar Rp3.250.000. Selanjutnya di sini ada penjualan tunai dari 40%, yaitu di bulan November sebesar Rp600.000, bulan Desember sebesar Rp800.000, Januari sebesar Rp800.000, bulan Februari sebesar Rp900.000, bulan Maret sebesar Rp1.000.000, bulan April sebesar Rp1.100.000, bulan Mei sebesar Rp1.200.000, bulan Juni sebesar Rp1.300.000. Selanjutnya di sini ada penjualan kredit. Untuk bulan November sebesar Rp900.000, Desember sebesar Rp1.200.000, Januari sebesar Rp1.200.000, Februari sebesar Rp1.350.000, Maret sebesar Rp1.500.000, selanjutnya ada April sebesar Rp1.650.000, Mei sebesar Rp1.800.000, Juni sebesar Rp1.950.000. Selanjutnya di sini ada bad debit, yaitu 0,5%. Untuk bulan November sebesar Rp4.500, Desember Rp6.000, Januari Rp6.000, Februari sebesar Rp6.750.000, Maret sebesar Rp7.500, April sebesar Rp8.250 selanjutnya Mei sebesar Rp9.000, Juni sebesar Rp9.750. Selanjutnya di sini ada piutang neto di bulan November sebesar Rp869.500, Desember sebesar Rp1.194.000, Januari sebesar Rp1.194.000, Februari sebesar Rp1.343.250, bulan Maret sebesar Rp1.942.500, April sebesar Rp1.641.750, bulan Mei sebesar Rp1.751.000, dan terakhir yaitu bulan Juni sebesar Rp1.940.250. Selanjutnya di sini ada pola pembayaran kredit. Di sini ada bulan penjualan kredit dari awal Rp1.194.000, di bulan Januari dari 75% yaitu sebesar Rp895.500, Februari dari 25% sebesar Rp298.500. Dan selanjutnya di sini ada bulan Februari dari hasil penjualan kredit sebesar Rp1.343.250. Untuk di bulan Januari dari 75% sebesar Rp1.438. Bulan Maret dari 25% sebesar Rp335.813. Terus di bulan penjualan kredit awal Rp1.492.500. Di bulan Maretnya dari 75% sebesar
Rp1.119.375.000. Selanjutnya bulan April dari 25% sebesar Rp373.125. Selanjutnya di sini ada bulan penjualan kredit awal Rp1.641.750. Terus di bulan April itu dari 75% sebesar Rp1.231.313. Selanjutnya di bulan Mei dari 25% sebesar Rp410.438. Selanjutnya di bulan awal penjualan kredit sebesar Rp1.751.000. Di bulan Mei dari 75% sebesar Rp1.343.250. Di bulan Juni dari 25% sebesar Rp447.750. Selanjutnya di bulan penjualan kredit awal Rp1.940.250. Di bulan Juni dari 75% sebesar Rp1.455.188. Selanjutnya di bulan Juli dari 25% sebesar Rp485.063. Selanjutnya di sini ada daftar penerimaan piutang. Di sini ada bulan penjualan piutang neto Januari 2020, Februari 2020, Maret 2020, April 2020, Mei 2020, Juni 2020, tahun YDA. Pertama di sini Januari 2020 piutang neto sebesar Rp1.194.000. Di Januari sebesar Rp865.500. Di bulan Januari 2020 sebesar Rp298.500. Selanjutnya di Februari piutang neto sebesar Rp1.343.250. Di Februarinya sebesar Rp1.743.800. Selanjutnya di bulan Maret sebesar Rp335.813. Di sini ada bulan penjualan Maret 2020 piutang neto sebesar Rp1.462.000. Di bulan Maretnya sebesar Rp1.119.037.5. Di April sebesar Rp323.125. Bisa di sini ada bulan penjualan di bulan April 2020 piutang netonya itu ada Rp1.641.750. Dimasukkan di April sebesar Rp1.231.313. Di bulan Mei-nya itu Rp410.438. Selanjutnya di bulan Mei 2020 bulan penjualannya itu sebesar Rp1.791.000. Selanjutnya di bulan Mei-nya lagi itu ada Rp1.343.250. Terakhir itu di situ ada Rp447.750. Selanjutnya yang terakhir di bulan Juni 2020 bulan penjualannya sebesar di utang neto Rp1.940.250. Dimasukkan di bulan Juni sebesar Rp1.455.188 yang ditotalkan dari tahun YAD sebesar Rp485.063. Jadi jumlah keseluruhan piutang neto sebesar Rp9.402.750. Januari 2020 sebesar Rp895.500. Februari 2020 sebesar Rp1.305.938. Di bulan Maret 2020 sebesar Rp1.465.188. Di bulan April 2020 sebesar Rp1.604.438. Di bulan Mei-nya itu sebesar Rp1.753.688.
Di bulan Juni 2020 sebesar Rp1.902.978. Di tahun YAD total keseluruhannya yaitu Rp485.063. Selanjutnya yang terakhir yaitu anggaran penerimaan kas periode Januari hingga Juni 2020. Di sini ada keterangan Januari 2020, Februari 2020, Maret 2020, April 2020, Mei 2020, Juni 2020. Di sini ada saldo awal di bulan Januari sebesar Rp298.000, di bulan Februari sebesar Rp1.994.000, di bulan Maret sebesar Rp4.199.938, di bulan April sebesar Rp6.955.125.000, di bulan Mei 2020 sebesar Rp9.359.563, di bulan Juni sebesar Rp12.312.250. Selanjutnya penjualan tunai di bulan Januari sebesar Rp800.000, Februari sebesar Rp900.000, Maret sebesar Rp1.000.000, April sebesar Rp1.100.000, di bulan Mei sebesar Rp1.200.000, di bulan Juni sebesar Rp1.200.000. Selanjutnya yaitu piutang di bulan Januari sebesar Rp895.500, Februari sebesar Rp1.305.938, di bulan Maret sebesar Rp1.455.188, di bulan April sebesar Rp1.604.438, di bulan Mei sebesar Rp1.753.688, di bulan Juni sebesar Rp1.902.938. Selanjutnya di sini ada saldo akhir di bulan Januari 2020 keseluruhannya sebesar Rp1.994.000. Di bulan Februari saldo akhir keseluruhannya sebesar Rp4.159.938. Di bulan Maret saldo akhir keseluruhannya sebesar Rp6.655.125. Selanjutnya bulan April saldo keseluruhannya sebesar Rp9.359.563. Di bulan Mei saldo akhir keseluruhannya sebesar Rp12.313.250. Di bulan Juni saldo akhir keseluruhannya sebesar Rp15.319.188. Selanjutnya di sini ada bulan penjualan piutang neto November 2020, Desember 2020. Selanjutnya di sampingnya ada tahun 2020. Di sini bulan November bulan penjualannya untuk piutang neto sebesar Rp855.500, November sebesar Rp671.625.000, di bulan Desember sebesar Rp223.875, di bulan Desembernya untuk penjualannya piutang neto sebesar Rp1.194.000, di November tidak ada, Desembernya Rp895.500, di tahun 2020 Rp298.500. Jadi total keseluruhan dari piutang neto dari penjualannya sebesar Rp7.089.500, November sebesar Rp671.625, di Desembernya sebesar Rp1.119.375, di tahun 2020 keseluruhannya sebesar Rp298.500. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.